Halo, ya. Selamat datang di channel Enakin. Channel Enakin adalah sebuah channel baru yang dibuat dari seorang mahasiswa semester akhir karena dia sudah merasakan kegabutan sebagai mahasiswa di semester akhir. Maka dari itu channel ini akan hadir buat menemani kalian semua. Channel Enakin ini adalah salah satu channel yang dibuat berdasarkan pengalaman pribadi gua ataupun pengalaman pribadi teman-teman gua nantinya yang bakalan diundang di channel Enakin ini. Buat kalian yang penasaran kenapa sih gua menggunakan kata enakin, karena dengan enak kita tuh bakalan bisa mengeluarkan apapun yang ada di otak kita untuk berusaha mengekspresikan diri kita. Ya udah gitu, enakin aja. Oh ya, sebelumnya buat kalian yang pengen tahu gue siapa, kenalin, gue Rais. Gue salah satu mahasiswa semester akhir. Gue minta doanya nih buat kalian yang ngedengerin biar cepat lulus dengan nilai yang memuaskan, agar orang tua gue bangga. Oke, buat episode yang pertama ini gue bakalan ngebahas tentang pepatah. Pepatah yang memang itu legenda. Pepatah itu adalah tak kenal maka tak sayang. Definisi dari kenal itu adalah suatu cara atau suatu upaya diri seseorang untuk mengetahui lebih dalam, mengetahui lebih kepo lagi, mengetahui lebih seluk-beluk siapa sih dia sebenarnya, kayak gitu. Dan sayang adalah suatu upaya untuk mencintai atau menghargai orang lebih dalam. Dan biasanya sayang akan terjadi apabila diri kita sudah mengenal seseorang. Dan di sini gue bakalan sedikit cerita tentang diri gue sendiri. Jadi menurut teman-teman gue itu termasuk orang yang memang gampang kenal banget. Kenapa sih gue bisa gampang kenal banget sama orang? Karena di dalam diri gue itu menjunjung tinggi cara SKSD atau sok kenal sok dekat sama orang. Karena gue menjunjung tinggi SKSD di dalam diri gue. Karena menurut gue pribadi, SKSD itu perlu dilakukan apabila kita ingin menambah relasi atau menambah pertemanan kita. Tetapi SKSD itu ya jangan sembarang SKSD. Karena kalau kita SKSD yang brutal, ya itu orang bisa risih sama kita kayak gitu. Orang bisa kayak, apa sih? Kok gini banget sih Rais? Kayak gitu. Gak suka orang jadinya sama kita. Tetapi SKSD yang gue lakuin itu SKSD yang perlahan dan bertahap. Ya kenal secara sewajarnya dulu, seperti mengetahui namanya siapa, rumahnya di mana, lagi sibuk apa sekarang. Terus nanti bisa lanjut di obrolan yang lebih serius dengan adanya suatu topik. Dan ketika suatu topik itu sudah habis, ya kita juga bisa secara instan meminta biar lebih kenal, boleh dong gue minta kontaknya gitu kan. Nah pokoknya kayak gitu. Dan itu biasanya dilakuin agar kita menambah relasi pertemanan kita. Itu juga bisa dimanfaatkan ketika kita ingin menggebet seseorang. Menurut teman-teman gue itu jago ngegebet cewek, tapi dengan cara yang kadang bener kadang salah sih. Tapi tergantung lawan bicara kita. Semisal nih, lawan bicara kita tuh enak. Ya udah, SKSD itu adalah salah satu cara jitu yang bisa dipakai agar kita bisa mengenal lebih sama orang. Siapa tahu dengan mengenal lebih itu, ya kita bisa menjadi sayang sama dia dan dia bisa menjadi sayang sama kita dengan cara-cara yang sudah dikemas dengan baik. Tetapi ada juga SKSD yang dia tuh malah menjadi risih, seperti apa sih, kok gini banget, baru juga kenal udah kayak begini, gak suka deh. Nah biasanya ada tuh spesies-spesies wanita yang seperti itu. Kita harus mencari tahu dulu mereka nih tipe yang seperti apa. Gimana caranya kita bisa tahu dia seperti apa? Ya kita bisa tanya temannya ataupun orang terdekatnya dia dengan mencari tahu dia tuh orangnya kayak gimana sih. Kalau dibeginikan tuh dia suka nggak ya? Kalau misalnya
dibegitukan dia risih nggak ya, kayak gitu. Jadi kita tuh harus riset dulu lebih dalam agar kita tuh tahu lawan bicara kita itu kayak gimana. Dan kalian tahu nggak sih kenapa sih orang itu mau memperkenalkan dirinya kepada orang lain? Karena mereka itu pengen dikenal kayak gitu kan. Mereka itu pengen ditahu, mereka itu pengen diingat, mereka itu pengen dikenang. Nih, gue Rais, gue berasal dari sini, gue anaknya begini, gue anaknya begitu, agar menambah relasi pertemanan kita gitu kan. Atau syukur-syukur bisa mendapatkan gebetan dan nantinya bakal menjadi pacar. Dan kenapa sih ada orang yang dia tuh pede banget? Karena kepedean itu timbul dari sifat dan karakter masing-masing seseorang. Dan mungkin lingkungannya memang mendukung dirinya itu untuk menjadi yang lebih pede. Entah itu dari keluarganya, saudaranya, atau teman-teman sebelumnya dia kayak gitu. Jadi dia terbawa suasana atau terbawa karakter kepedeannya itu untuk mengenal lebih dalam dengan orang baru. Dan kenapa sih orang itu juga ada yang tidak pede? Karena ya tadi, lingkungannya tidak mendukung dirinya untuk menjadi lebih pede. Entah itu dia berasal dari keluarga yang memang broken home, yang emang diam-diam saja, ataupun dia memang individualis yang memang suka sendiri, kayak gitu kan. Jadi dia memilih cara untuk diam. Dan kalau bahasa gaulnya sekarang itu ada yang namanya introvert dan extrovert, kayak gitu. Orang yang tidak pede itu termasuk orang yang ke dalam introvert. Jadi dia fokusnya sendiri terus, ya udah dia memang asik dengan dirinya sendiri itu. Tetapi orang yang begitu juga ada loh poin plusnya, entah itu nanti dia bakalan mengekspresikan dirinya dengan cara menulis atau dengan cara menggambar atau memvisualkan menurut dirinya masing-masing, ataupun juga bisa membuat puisi seperti itu. Tetapi orang yang tidak pede pun memiliki dampak kayak gitu, dampak negatif terutama. Karena ya dia cenderung sendiri kayak gitu, dia jarang banget punya teman. Menurut dia itu adalah sejenis kayak bukan dirinya gitu loh. Jadi orang-orang kayak gitu tuh perlu masukan-masukan dari orang-orang ekstrovert tadi, orang yang pede tadi, agar bisa hidup lebih baik sedikit. Ya mungkin tidak terlalu kepedean juga, tapi ya kayak standar-standar aja. Nah, biasanya kalau kita udah kenal sama orang, kita tuh bisa menjadi atau berubah menjadi sayang. Karena kita sudah tahu semuanya, latar belakangnya, perilakunya, sifatnya, tingkah lakunya, semuanya kita sudah tahu. Nah, dari situ kalau memang kita niatnya adalah pertemanan, ya bakalan menjadi teman. Dan kalau misalnya kita memutuskan untuk menjadi seorang sahabat, ya bakalan menjadi sahabat. Dan kalau misalnya kita memutuskan untuk menjadi seorang pacar, ya itu juga kita bisa menjadi pacarnya. Jadi ya udah, coba aja dulu dengan caranya masing-masing. Tetapi yang harus digarisbawahi di sini adalah kalian harus menjadi diri kalian sendiri. Karena ketika kita sudah menjadi diri kita sendiri, itu semua bakalan terlihat natural. Orang pede ya sudah, jadilah dirinya yang pede. Dan orang yang tidak pede, jadilah dirinya yang tidak pede kayak gitu. Tetapi harus dengan standar-standar manusiawi kayak gitu. Ya udah, seperlunya aja, secukupnya aja. Karena pada dasarnya untuk menjadi orang yang mencintai dirinya sendiri itu, kita harus menyayangi sifat dan perilaku kita itu seperti apa. Kalau bahasa gaulnya, bahasa Inggrisnya nih, be yourself, jadilah diri sendiri. Nah itu penting banget buat diri kita, agar kita bisa tahu diri kita itu seperti apa. Itu adalah salah satu sifat gue menurut teman-teman gue yang katanya gue tuh anaknya pede banget. Jadi gue punya temen sana sini, kalau ada apa-apa enak karena menambah relasi. Buat kalian yang pengen tahu tentang gua, kalian juga bisa kepoin salah satu media sosial ternama, yaitu Instagram di @abangrais. Kalian bisa follow, terus kalian juga bisa DM buat nanya-nanya seputar apapun itu. Kita sharing is caring aja, kita bercanda bareng, kita bertukar pikiran bareng, karena dengan cara tersebut kita bisa berkembang gitu. Karena salah satu kemajuan seseorang itu berasal dari sebuah pengalaman. Jadi pengalaman itu penting. Pengalaman itu bisa menjadikan diri kita lebih maju. Pengalaman adalah suatu cara untuk menjadikan diri kita lebih baik. Jadi kalian perbanyaklah pengalaman. Karena dengan pengalaman kalian bisa berkembang. Menurut gua. Nah, buat kalian yang mungkin
merasa ini adalah penting, kalian bisa share tuh ke teman-teman kalian. Dan mungkin kalau kalian yang masih merasa ini tidak penting, kalian bisa tuh kritik dan saran di kolom komentar. Karena gue orangnya tidak baperan, gue menerima sebuah masukan dan saran. Yang penting kalian sesuai dengan aturan yang baik dan benar. Gue di sini juga masih tahap belajar, dan semua yang gue ucapin tadi berdasarkan pengalaman pribadi gue. Dan mungkin nanti next episode gue bakalan menghadirkan orang-orang terdekat gue untuk memberanikan speak up mengenai dirinya ataupun mengenai pengalaman dirinya. Nanti kita bakalan sharing is caring, kita bertukar pikiran agar kita bisa lebih berkembang. Oke, segitu aja dulu di episode pertama ini. Jangan lupa dukung terus channel gua, channel terbaru gua di Enakin Titik, dengan cara like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, oke? Segitu aja dulu buat episode yang pertama. See you in the next episode, then see you, bye-bye. I love you guys.